Halo, perkenalkan nama saya Virgin Silitonga dari jurusan Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat dan Pemikiran Modern. Bukunya berjudul Sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa hal mengenai isi buku ini yang saya pandang menarik dan penting untuk saya beritahukan kepada teman-teman atau orang-orang di luar sana yang ingin membaca buku ini. Pada video review buku kali ini juga saya akan memberikan banyak pendapat pribadi mengenai buku ini. Menurut saya, buku ini sangat baik sekali untuk dibaca setiap orang, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Sekedar untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita mengenai dunia dan manusia itu sendiri. Isi dari buku ini dibagi dalam 3 poin besar, yaitu revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Jika kita melihat dari isinya, banyak menyinggung soal revolusi atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam buku ini menceritakan tentang manusia mulai dari zaman batu hingga berakhirnya zaman batu atau memasuki pola pikir manusia yang lebih modern. Pada bab awal, yaitu revolusi kognitif, penulis menceritakan atau memberitahukan bagaimana suatu manusia itu terbentuk, dimulai dari zat, kemudian menjadi molekul, kemudian saling membentuk suatu organisme atau struktur yang lebih rumit. Intinya dalam pembahasan bab pertama ini membahas tentang asal-usul manusia itu sendiri. Ada statement dalam buku ini yang mengejutkan saya dan bertentangan dengan apa yang selama ini saya yakini, yaitu dalam buku ini mengatakan bahwa manusia itu adalah berasal dari binatang atau hewan. Dan hal ini saya pandang lucu karena dalam buku ini mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu berasal dari kera, spesies kera besar betina yang memiliki 2 orang anak, yaitu simpanse dan spesies yang disebut homo. Tentunya statement ini sangat bertentangan dengan doktrin agama yang saya yakini bahwa manusia itu berasal dari debu dan tanah. Namun di sini saya berusaha untuk melihat dari pandangan ilmuwan yang tentunya mungkin telah meneliti DNA dari manusia yang dicocokkan juga dengan simpanse, sehingga mereka mengeluarkan suatu statement seperti itu. Dalam buku ini juga menceritakan bagaimana perkembangan spesies homo dari waktu ke waktu. Berdasarkan sejarah yang ada, manusia atau spesies homo yang hidup pada beribu-ribu tahun yang lalu bukan merupakan spesies yang dominan jika dibandingkan dengan hewan-hewan buas dan besar lainnya yang hidup di masa itu. Manusia pada masa itu cenderung hidup dengan cara mereka menghindari hewan-hewan buas tersebut agar mereka dapat bertahan hidup. Namun seiring berkembangnya waktu, terjadi mutasi-mutasi genetik
atau mutasi secara struktural pada otak mereka, sehingga manusia mencapai suatu tingkat kecerdasan yang lebih daripada sebelumnya. Manusia jenis inilah yang disebut sebagai Homo sapien. Homo sapien mulai menggunakan akal sehat mereka dalam melakukan berbagai hal seperti memasak menggunakan api, berburu hewan, atau bahkan menakuti hewan-hewan buas, dan juga bertahan dari suhu yang ekstrim dan bahkan memanfaatkan hutan. Selanjutnya, spesies Homo pada masa itu yang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan dasar memasak, terus mengelola hutan, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, membuat mereka menggunakan pemikiran yang mereka punya itu untuk mengembangkan suatu hal yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka, yaitu alam mereka. Jadi pengaruh alam atau lingkungan sekitar itu mengambil kontribusi yang besar dalam kehidupan umat manusia. Manusia yang dulunya hanya tahu cara memasak seadanya, menggunakan api, dan menggunakan bahan-bahan makanan seadanya yang mereka ambil dari hutan, dan juga mungkin hewan-hewan yang tidak begitu buas yang masih mereka bisa bisa mereka kelola atau bisa mereka masak untuk mereka konsumsi. Manusia yang dulunya hidup secara nomaden atau tidak menetap akhirnya memilih untuk hidup secara menetap dan bercocok tanam. Mereka memanfaatkan ladang untuk mengelola tumbuh-tumbuhan seperti gandum, padi, dan tumbuhan biji-bijian lainnya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka sesuai dengan fungsi dan kegunaan mereka. Sebagai contoh, mereka memanfaatkan sapi untuk membajak sawah. Selain mereka menggunakan hewan-hewan sebagai bahan makanan. Keputusan mereka atau keputusan manusia pada masa itu yang memilih untuk hidup secara menetap, menurut saya itu merupakan suatu permulaan di mana interaksi antar manusia itu terjadi, sehingga pada masa itu mereka mulai terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka mulai membentuk suatu fondasi di mana mereka itu bersosialisasi, bahkan membangun suatu bentuk kerjasama yang masih sederhana pada masanya. Relasi yang terjadi dalam masyarakat pada masa itu terus berkembang dan akhirnya memunculkan banyak sekali istilah baru dalam kehidupan umat manusia. Istilah-istilah seperti istilah ekonomi, politik, kapitalis, bahkan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal-hal agamawi. Spesies Homo yang dalam sejarah mengatakan bahwa mereka bukan suatu individu yang memiliki akal budi yang baik seperti manusia modern pada masa sekarang ini. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa alam akan memaksa mereka untuk beradaptasi dengan apa yang alam mau, sehingga mereka bisa berada di dalam suatu masyarakat, sehingga mereka bisa mengadakan suatu interaksi. Dalam interaksi tersebut, saya merasa bahwa pada masa itulah bahasa mulai ada, karena mulai terjadi interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan seiring berkembangnya waktu, manusia mulai memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda, sehingga muncullah suatu
suatu hal yang disebut barter, atau mereka saling bertukar barang atau hal-hal lainnya yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, manusia-manusia pada masa itu yang berdasarkan apa yang saya ketahui, mereka tidak mengetahui bahwa apa itu yang disebut fenomena alam, dan proses-proses apa yang menyertainya. Mereka saat itu belum mengenal apa itu scientific atau hal-hal yang berhubungan dengan sains. Mereka bahkan menganggap fenomena alam seperti hujan pada masa itu merupakan pemberian dari dewa-dewa yang mereka percayai atau dewa-dewa yang mereka buat sendiri. Masih dalam masa revolusi agrikultur, seperti yang sudah saya bilang tadi, banyak istilah-istilah baru yang ada dalam masa-masa itu. Salah satunya itu istilah-istilah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Jadi pada masa itu manusia-manusia yang berasal dari benua Eropa melakukan pelayaran, dan akhirnya mereka bisa tiba di benua-benua lainnya seperti benua Amerika, benua Afrika, dan juga benua Asia. Mereka melakukan suatu pekerjaan, yaitu mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Injil yang mengatakan bahwa ada satu Tuhan, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Injil yang mereka beritakan itu bahkan masih bertahan hingga saat ini. Namun setelah munculnya ilmu pengetahuan alam atau sains, banyak orang lebih tertarik dan lebih percaya kepada apa yang bisa dijelaskan dan memiliki proses. Mereka cenderung tidak begitu percaya dengan apa yang tidak kelihatan atau yang di dalam ajaran agama dikatakan bahwa iman. Jadi manusia lebih tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam daripada bergantung pada sesuatu hal yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa dijelaskan secara kasat mata. Dan pada masa revolusi saintifik ini banyak berkembang teknologi-teknologi yang semakin canggih, yang jika kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang terjadi di zaman batu sangat jauh berbeda, dan bahkan mungkin pada saat itu atau pada masa lalu hal yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu hal yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Namun itulah luar biasanya ilmu pengetahuan alam yang berkembang dan ada hingga saat ini. Pada masa kini teknologi berkembang sangat pesat, terutama di bidang industri dan juga di bidang komunikasi. Sebagai contoh seperti apa yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu saya sedang merekam sebuah video. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat canggih sekali, di mana suatu barang bisa merekam suatu kejadian yang telah berlalu. Contoh lainnya, pada zaman dahulu orang sangat sulit untuk berkomunikasi, bahkan mereka menggunakan surat untuk berkomunikasi, dan biasanya itu memerlukan waktu berhari-hari, bahkan paling lama mungkin berminggu-minggu untuk
surat tersebut bisa sampai kepada pihak penerima. Namun dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada, sekarang manusia lebih mudah untuk berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan lebih praktis. Semua hal yang bersifat saintifik yang bisa kita rasakan saat ini tentunya tidak terlepas dari peran para filsuf yang pertama kali mengamati alam atau lingkungan sekitar mereka, dan mereka memunculkan suatu konsep baru yang dimana bahwa semua yang terjadi di sekitar mereka itu merupakan suatu proses yang bisa dijelaskan. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini kedepannya akan membuat kita lebih terkejut lagi. Bisa saja hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh pikiran kita itu bisa terjadi di masa yang akan datang, sama seperti apa yang dahulu tidak terpikirkan oleh orang-orang pada masa itu, dan ternyata pada masa sekarang ini hal itu benar-benar terjadi. Dari hal yang dianggap mustahil bisa menjadi suatu hal yang nyata dan baik adanya. Itulah apa yang dapat saya sampaikan pada review buku yang berjudul Sapiens. Tentunya apa yang saya sampaikan hanya sebagian kecil dari isi buku tersebut. Sekian dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya di video ini. Terima kasih sudah menonton.